Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Guru, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita doa dulu. Doa dengan kepercayaan kalian masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Udah siap belajar? Hari ini kita masuk ke tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Materi pertama yaitu tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Apa aja sih permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita? Ini adalah beberapa permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Yang pertama, sampah. Masih banyak masyarakat Indonesia yang membuang sampah secara sembarangan. Kalian bisa lihat di pinggir-pinggir jalan ya, atau di dekat pasar. Banyak sampah yang tidak buang pada tempatnya. Kemudian sungai yang kotor. Seperti kalian ketahui bahwa masih banyak juga masyarakat Indonesia yang membuang sampah ke sungai. Kalian tahu akibatnya apabila sungai kita menjadi kotor? Ya, lingkungan menjadi tidak sehat. Air pun menjadi tercemar, sehingga kita tidak bisa lagi mendapatkan air yang sehat. Lalu di gambar berikutnya ada bangunan liar. Ini adalah potret seorang anak kecil yang hidup di bawah kolong jembatan. Mereka seharusnya tidak menempati itu, yaitu dinamakan bangunan liar. Lalu yang berikutnya kemacetan lalu lintas. Ini adalah masalah yang sering terjadi, kemacetan lalu lintas. Seperti di gambar, orang-orang tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Padahal di lalu lintas ada aturannya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan di buku kalian halaman 169. Di situ ada tugas mengenai temukanlah pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Nah, ini adalah beberapa sejumlah kartu pokok pikiran. Kalian bisa temukan pokok pikiran yang ada pada tiap-tiap paragraf. Di sini Ibu sudah memberi contoh di paragraf 1. Itu ada pokok pikirannya, yaitu setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Kalian bisa temukan di bacaan halaman 168. Kalian berlatih sendiri di rumah ya. Setelah kalian mempelajari mengenai permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada dua anak yang sedang melakukan percakapan. Coba kalian baca percakapannya. Made, cobalah kue ini. Ini oleh-oleh dari ayahku. Wah, ini kan bolu meranti dari Medan. Kue ini enak sekali, aku suka. Setelah kalian baca percakapannya tadi, ada kue bolu meranti. Dari mana kue bolu merantinya? Iya, benar, dari Medan. Jadi, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari makanan. Nah, jadi setiap daerah memiliki makanan khasnya masing-masing. Coba sekarang kalau kalian pergi ke luar kota, pasti kalian pulang selalu membawa oleh-oleh. Dan oleh-olehnya adalah makanan khas dari daerah tersebut. Ya, jadi berbagai usaha makanan khas suatu daerah dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakatnya. Sebuah kota bisa menjadi terkenal karena makanan khasnya. Ini adalah beberapa oleh-oleh makanan khas Indonesia. Yang pertama ada bakpia dari Yogyakarta. Ya, kue bakpia ini biasanya diisi kacang hijau. Namun sekarang sudah banyak bakpia yang tidak lagi kacang hijau. Ada yang berisikan coklat, keju, dan sebagainya. Berikutnya ada pempek dari Palembang. Ya, pempek ini terbuat dari ikan tenggiri dan ditambahi dengan kuah cuko yang asam pedas. Lalu berikutnya ini adalah mie Aceh dari Aceh. Mie Aceh terkenal dengan mie yang kaya akan rempah-rempah. Kalau kalian pernah makan mie Aceh, pasti kalian akan merasakan rempah-rempah yang beda dari mie goreng lainnya. Berikutnya ada kerak telur dari Jakarta. Ya, kerak telur ini adalah makanan khas dari Jakarta yang terbuat dari ketan dan telur.
Ya, lalu di atasnya dikasih serundeng. Berikutnya, lumpia dari Semarang. Ini adalah makanan khas dari Semarang. Ada lumpia goreng, ada lumpia basah. Biasanya isi lumpia ini adalah rebung. Lalu yang terakhir ada bika Ambon dari Medan. Walau namanya bika Ambon, tapi kue ini dari Medan. Kue ini bertekstur lembut dan manis. Adakah kalian yang pernah memakan makanan khas Indonesia? Salah satunya dari gambar yang ada. Selain makanan khas Indonesia yang sudah Ibu tampilkan di slide sebelumnya, masih banyak makanan khas Indonesia lainnya, seperti soto, mie ayam, bakso, sate ayam, kue pukis, papeda, dan masih banyak lainnya. Usaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi sumber penghasilan bagi produsen dan masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Usaha-usaha tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kita sudah hampir di penghujung tema 6 ya. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Materi yang pertama akan kita pelajari adalah pelajaran IPA tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Sekarang, kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini. Gambar tersebut ada seorang ibu dan seorang anak yang sedang membuat kue. Ada apa saja di gambar tersebut? Ya, ada loyang, ada oven, dan ada tempat menaruh kue. Kemudian, apa saja benda konduktor dan isolator yang terdapat pada gambar? Untuk mengingat kembali, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Di gambar tersebut, ada loyang kue dan oven. Ya, loyang kue dan oven termasuk benda konduktor, karena loyang kue dan oven dapat menghantarkan panas. Sedangkan kain sebet dan pegangan oven merupakan benda isolator, karena tidak dapat menghantarkan panas. Kalian kalau megang oven, pasti tidak panas kan? Karena pegangan oven tidak dapat menghantarkan panas, sehingga tangan kalian tidak panas. Tapi kalau kalian memegang loyang kue yang keluar dari oven, tangan kalian akan panas. Karena loyang kue merupakan konduktor, yaitu benda yang dapat menghantarkan panas. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak barang-barang yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Contohnya adalah panci dan setrika. Kalian perhatikan gambar panci. Di situ ada isolator dan konduktor. Bagian mana yang merupakan isolator? Ya, bagian gagang panci dan tutup panci. Sedangkan alas pancinya merupakan bagian dari konduktor. Untuk setrika, sama seperti panci. Untuk pegangan setrikanya merupakan bagian dari isolator. Dan alas setrikanya adalah konduktor. Jadi, kalau kalian memakai setrika, harus hati-hati ya, jangan sampai terkena bawahnya. Karena jika terkena, akan terasa panas. Kulit kalian akan terasa panas. Selain panci dan setrika, masih banyak lagi barang-barang kalian yang di rumah yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Kalian bisa temukan ya di daerah dapur rumah kalian. Ini adalah manfaat dari bahan konduktor dan bahan isolator. Bahan konduktor digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan pengantaran panas dengan cepat. Berbagai peralatan memasak dan mesin menggunakan bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan bahan isolator dimanfaatkan untuk mencegah panas merambat. Pegangan alat-alat memasak terbuat dari bahan isolator dengan tujuan mencegah panas agar tidak sampai ke tangan. Setelah kita mempelajari mengenai bahan konduktor dan isolator di sekitar kita, sekarang Ibu mau bertanya, pernahkah kalian membuat gambar cerita? Siapa yang pernah membuat gambar bercerita? Ya, menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Apa sih maksudnya teknik kering dan teknik basah? Akan Ibu jelaskan di slide berikutnya.
Ada dua teknik pewarnaan gambar cerita. Yang pertama adalah teknik kering dan yang kedua adalah teknik basah. Untuk teknik kering, tidak perlu menggunakan pengencer seperti air atau minyak. Alat pewarna yang digunakan untuk menggambar yaitu hanya pensil, krayon, pulpen, dan spidol. Sedangkan untuk teknik basah, kita memerlukan pengencer seperti air atau minyak untuk menggambar. Alat pewarna yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air atau cat minyak. Nah, ini adalah contoh gambar yang menggunakan teknik kering dan teknik basah. Untuk yang teknik kering, terlihat ia menggambar memakai pensil. Ya, sedangkan yang teknik basah, ia terlihat melukis dengan menggunakan cat minyak atau cat air. Ya, ini adalah contoh dari gambar teknik kering dan teknik basah. 6. Subtema 3. Pembelajaran 6 dengan muatan pelajaran, PPKN, dan SBDP. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran terakhir kita di tema 6 ya. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Ada sebuah keluarga yang sedang menonton acara berita di televisi. Ayah, mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi ya? Kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Ya, percakapan antara ayah dan anak ini adalah tentang kecelakaan lalu lintas. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui beberapa permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Ya, sekarang coba kalian perhatikan dua gambar yang ada pada slide ini. Gambar pertama, gambar yang menunjukkan tertib lalu lintas. Terlihat beberapa kendaraan yang sedang berhenti ketika lampu merah dan mereka berhenti di belakang jalur zebra cross. Itu adalah salah satu tertib lalu lintas yang ada di jalan raya. Lalu gambar yang kedua, gambar yang menunjukkan tidak tertib lalu lintas. Kalian perhatikan gambar kendaraan yang dilingkari merah, itu adalah kendaraan-kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Ada yang berada di jalur busway, ada yang melebihi zebra cross. Itu tidak tertib lalu lintas. Maka pada gambar ini terlihat pengguna jalan raya yang taat lalu lintas dan pengguna jalan raya yang tidak taat lalu lintas. Perilaku melanggar aturan lalu lintas termasuk sebagai bentuk perilaku tidak bertanggung jawab. Melanggar lalu lintas akan berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain, seperti menyebabkan terjadinya kecelakaan. Saat berada di jalan raya, setiap pengguna jalan memiliki hak akan kewajiban yang harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tercipta ketertiban lalu lintas. Jadi, kalau kalian ingin tertib lalu lintas, kalian harus bertanggung jawab. Apa arti dari tanggung jawab? Adakah yang masih ingat? Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban dan dilaksanakan tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Ini adalah pengertian dari tanggung jawab. Terdapat 4 hal yang dapat menjadikan kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban kita sendiri. Kalian harus tahu tugas dan kewajiban kalian. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Jadi, jika ada tugas, kerjakan langsung tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang terakhir, menghormati hak-hak orang lain. Setelah kalian mempelajari materi tanggung jawab, sekarang kita lanjut ke pelajaran SBDP. Kalian masih ingat teknik menggambar pada materi SBDP pembelajaran yang kemarin? Ya, ada dua teknik menggambar. Yang pertama adalah teknik kering dan teknik basah. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi apa saja teknik kering dan apa saja teknik basah. Teknik kering dibagi lagi menjadi dua, ada teknik arsir dan teknik blok. Teknik arsir
teknik yang dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Sedangkan teknik blok, teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Untuk teknik basah, terdapat satu teknik, yaitu teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Untuk membedakan teknik arsir, teknik blok, dan teknik sapuan basah, Ibu akan berikan contoh bagaimana bentuk teknik arsir, teknik blok, dan teknik sapuan basah. Nah, ini adalah perbedaan dari gambar dengan teknik arsir, teknik blok, dan teknik sapuan cat air. Untuk lebih jelasnya, di buku kalian juga ada bentuk teknik arsir, teknik blok, dan teknik sapuan cat air. Kalian bisa lihat di buku kalian. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna sebuah gambar. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini. Kalian temukan makna apa yang terdapat pada gambar tersebut. Ya, gambar di samping bercerita tentang keadaan jual beli di pasar tradisional. Ada yang menjual sayur mayur dan ada yang menjual ikan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham atas penjelasan Bu Guru ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.